Ya, selamat sore, selamat datang, untuk sahabat-sahabat di PMII dan juga masyarakat pada umumnya. Ya, alhamdulillah segera kita akan mulai acara pada sore hari ini. Sebelum itu saya selaku MC akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Ya, saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama jam 3 sampai dengan jam setengah 4 peserta memasuki ruangan Zoom, kemudian dilanjut pada jam 15.30 sampai jam 15.40 pembukaan acara dan dilanjut sambutan dan opening speech yang akan dibawakan oleh Ketua Komisariat PMII UPN Veteran Yogyakarta, yaitu sahabati Siti Fatimah, kemudian pengantar materi yang akan dibawakan oleh moderator, yakni saya sendiri. Kemudian sesi pertama yaitu penyampaian materi Hablum Minallah oleh beliau Bapak Romo Kiai Haji Nurul Badrut Tamam MA, dan kemudian dilanjut oleh pemateri kedua yakni sahabati Ingrid Putri, dan kemudian dilanjut dengan diskusi dan tanya jawab dan penutup. Nah, sebelum kita mulai webinar pada sore hari ini, pertama-tama sholawat alhamdulillah, ya, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi nasta'in ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Amma ba'da. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul untuk mengikuti dan melaksanakan webinar pada sore hari ini. Kemudian tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan pada Nabi kita, pemimpin kita, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai dengan zaman Islamiyah, sehingga kita bebas retorika, bebas untuk berpikir dan berdiskusi seperti yang akan kita laksanakan pada sore hari ini. Ya, selanjutnya tadi sudah saya bacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Pertama yaitu pembukaan.
Ya, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian acara yang kedua ya ini sambutan serta pengantar opening speech kepada beliau sahabati senior Siti Fatimah. Saya persilahkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita semua bisa mengikuti acara pada sore hari ini yaitu webinar nasional dalam rangka memperingati hari lahir PMII ke-62 yang insya Allah penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat serta salam kita anjurkan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman modernisasi sekarang ini. Yang saya hormati Kiai Haji Nurul Badrul Tamam selaku Sekretaris Lembaga Dakwah Fokus Besar Nahdlatul Ulama sekaligus pembicara kita yang pertama, dan saya hormati Ingrid Putri Diandini selaku Koordinator Lembaga Profesi Psikologi dan Konseling PB PMII selaku pembicara kita yang kedua. Yang saya hormati dan saya banggakan pengurus komisariat PMII UPM Veteran Jakarta beserta peserta webinar pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua masih diberikan kenikmatan dan keberkahan bulan puasa Ramadan ini agar kita mampu meraih hari kemenangan nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang kita ketahui terkait isu-isu kesehatan mental berkaitan dengan depresi. Depresi terjadi karena salah satu ciri dengan adanya gangguan kecemasan, adanya stres yang berkepanjangan dan tidak berkesudahan dan menyebabkan terhambatnya aktivitas dan menurunnya aktivitas kualitas fisik. Namun pencegahan depresi ini dapat dilakukan dengan pengelolaan stres ataupun manajemen diri. Pengelolaan stres, manajemen diri tergantung dari masing-masing individu. Dan pengelolaan stres banyak dilakukan dengan
melakukan kegiatan seperti hobi, melakukan kegiatan refreshing alam, ke tempat-tempat tertentu, dan mendekatkan diri dalam konteks spiritual keagamaan, yaitu mendekatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, ataupun bercerita kepada orang lain dalam rangka untuk mengurangi beban stres itu sendiri. Kita sadar bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti mental spiritual, sosial, budaya, dan unsur biologisnya itu sendiri. Sehingga pendekatan yang paling menyeluruh ataupun holistik, pendekatan yang paling tepat dalam pelayanan kesehatan mental ataupun kejiwaan adalah dengan berusaha untuk menanamkan jiwa-jiwa spiritualitas pada diri seseorang dalam rangka untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan ketenangan batin itu sendiri. Dari sisi spiritualitas, sebagai orang yang beragama, kita tentu memiliki kepercayaan, keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah memberikan sebuah cobaan melebihi kekuatan atau kemampuan seseorang itu sendiri. Bila demikian, kenapa masih ada orang yang merasa terganggu kesehatan mentalnya yang karena disebabkan oleh suatu problem, masalah, dan tuntutan, ekspektasi, dan sebagainya. Kenapa masih banyak orang yang merasa depresi dan stres? Nah, jawabannya akan kita dapatkan pada webinar kali ini yang nantinya akan dipaparkan oleh sumber ahlinya langsung, yaitu Kiai Haji Nurul Badrul Tramal, selaku Sekretaris Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang sesuai dengan tema kita, implementasi Hablum Minallah dan Hablum Minannas untuk kesehatan mental bagi remaja masa kini. Kemudian kehadiran oleh Mbak Ingrid Putri Diandini selaku Koordinator Lembaga Profesi Psikolog dan Konseling yang nanti akan menjabarkan terkait kesehatan mental atau perlunya menjaga kesehatan mental bagi remaja masa kini. Nanti kita akan sharing-sharing kepada sumber ahli kita yang tentunya ini sebuah kesempatan untuk sahabat-sahabat semuanya untuk mencari informasi, untuk mengulik-ngulik informasi atas pertanyaan-pertanyaan atau keresahan-keresahan yang ada di masyarakat kita. Dengan ini, webinar pada acara sore hari ini resmi saya buka. Baik, dari saya cukup sekian. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga sahabat-sahabat semuanya bisa menjalankan ibadah puasanya dengan lancar dan mengikuti rangkaian acara webinar pada sore hari ini yang penuh barokah ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke moderator. Ya, terima kasih atas sambutannya, sahabat senior Siti Fatimah. Ya, dari opening speech yang telah disampaikan oleh beliau, nanti kita mungkin sudah tahu secara gamblang ya apa dasar dari mengapa kita mengadakan webinar dan juga mungkin tantangan zaman pada saat ini. Dan juga langsung saja kita pada acara inti, acara yang kita nantikan, yaitu pemaparan materi. Oleh pemateri yang pertama, yaitu beliau Romo Kiai Haji Nurul Badrul Tamam MA selaku Sekretaris Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
sudah bersama kami, beliau Romo Kiai Haji Badrut Tamam. Pak Badrut Tamam memonitor. Oke, suara kedengaran atau bising ya? Ya, sudah bersama kami beliau Romo Kiai Haji Badrut Tamam. Ya, sebelumnya gini, saya izin untuk menyampaikan pengantar dari apa yang akan kita bawakan pada sore hari ini. Ya, benar seperti apa yang dikatakan oleh beliau selaku opening speech tadi, bukan hanya mental saja, tapi juga dengan penyakit mental, dengan usaha untuk menjaga penyakit, menjaga kesehatan mental itu salah satu caranya adalah dengan menjaga hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan jadi dua ini menjadi poin penting yang itu menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi dalam menata mental kita. Kemudian di samping itu juga kita temukan banyak sekali permasalahan mental, bukan hanya permasalahan yang timbul dari saat ini saja, tapi juga mulai muncul sejak dulu. Pasti sudah ada permasalahan mental yang itu belum bisa terjawab dari mungkin masing-masing pribadi. Nah, kita memfasilitasi dengan mengadakan webinar kesehatan mental ini, ya, harapannya agar kita bisa bermuhasabah. Oh iya, ternyata kendala dari kendala dari mental saya itu seperti ini. Oh iya, kendala dari tantangan kita pada pergerakan kita itu saat ini. Jadi kita mentransformasi seperti judul halah yang telah ditentukan oleh PBMII, transformasi gerakan merawat peradaban. Jadi ini sebagai bentuk transformasi kita, bentuk adaptasi kita pada peradaban yang memang peradaban itu terus berkembang, ya, seperti itu. Dan juga tema kita saat ini itu lebih spesifik pada mental. Jadi transformasi mental terhadap peradaban masa kini, ya, karena tidak bisa dipungkiri dengan adanya media sosial, dengan adanya media yang sangat dipermudah itu menjadikan permasalahan baru menjadi permasalahan ini menjadi konkret, ya, terutama permasalahan mental. Ya, itu saja, tidak usah panjang lebar. Baik, kita langsung saja ke pemateri yang pertama, yaitu beliau Romo Kiai Haji Nurul Badrut Tamam. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari beliau. Beliau lahir di Cilacap pada 2 Februari tahun 1978, kemudian alamat di Pasar Bojaktim, DKI Jakarta. Kemudian untuk email bagi sahabat-sahabat semua yang ingin emailnya yaitu nurulbadrutamam@yahoo.com. Kemudian aktivitas dakwah dan pengabdian masyarakat. Beliau adalah sekretaris lembaga dakwah PBNU masa khidmat 2022 sampai dengan 2027. Kemudian pengasuh pondok pesantren Marudottillah, Yayasan Marudottillah Jakarta, dari sejak 2006 hingga sekarang.
kemudian Sekretaris Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa MUI, PDPAB MUI, Dewan Pimpinan MUI Pusat, masa khidmat 2020 hingga 2025. Kemudian salah satu pengasuh pondok, pengurus lembaga dakwah PBNU tahun 2005 hingga sekarang. Kemudian wakil sekretaris Komisi Dakwah Dewan Pimpinan MUI Pusat dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Kemudian wakil sekretaris PWNU Provinsi DKI Jakarta masa khidmat 2021-2026. Kemudian pendiri dan sekretaris Yayasan Bumi Kalijaga Nusantara tahun 2020 hingga sekarang. Kemudian Direktur Pusat Kajian dan Pengembangan Haji Umroh Indonesia dari tahun 2017 hingga sekarang. Kemudian dosen koordinator dakwah Islam Kodi Pemprov DKI Jakarta tahun 2019 hingga sekarang. Kemudian penanggung jawab program standarisasi kompetensi dai MUI Pusat Komisi Dakwah MUI mulai dari 2019 hingga sekarang. Kemudian narasumber di TVRI, Republika, NU Channel, TVNU, kemudian NU Online, kemudian Kalam, Cindo News, RRI dan lain sebagainya itu, dan ormas-ormas pengajian kementerian atau lembaga BUMN yang lainnya. Kemudian untuk pendidikan formalnya SDN Maslor Maus Cilacap Jawa Tengah, kemudian SMP ya Bagi Kesugihan Cilacap Jateng, Jombang Jatim. Kemudian untuk S1 di UIN Sunan Kalijaga Fakultas Dakwah dan jurusan bimbingan penyuluhan Islam. Dan juga ya kemudian lanjut di S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta konsentrasi dakwah dan komunikasi tahun 2003 hingga 2005. Kemudian S3 Jakarta. Untuk pendidikan non formal beliau pernah mondok pernah menjadi santri Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Kesugihan Cilacap Jawa Tengah, kemudian Pondok Pesantren Al Mimbar Sombong Dukuh Jombang Jawa Timur, kemudian Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta, kemudian Pondok Pesantren Darul Abidin. Ya, itu ada sedikit profil singkat dari beliau, Romo Kiai Haji Nur Batu Taman. Kemudian saya membaca CV-nya karena ngapunten Romo, karena juga saya kebetulan ada santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim. Ya, oke, kita langsung saja kita akan menyimak materi yang akan dipaparkan oleh beliau, Bapak Badrut Tamam. Sebelumnya waktu dan tempat saya persilahkan. Salam pergerakan, salam mahasiswa. Baik, suara bisa kedengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, selamat sore menjelang buka puasa. Sebentar lagi kita lebaran. Gitu ya, Mas Dika Fajar Alfian. Berapa hari lagi nih kita lebaran? Sehari lagi ya? Baik, senang dan bahagia bisa berjumpa, bisa bersilaturahim dengan sahabat-sahabat semuanya. Kalau saya boleh manggil adik-adik saya ini ya.
adik-adik saya di pergerakan PMII, Komisariat Veteran UPN Yogyakarta. Dulu ketika saya kuliah, itu UPN veteran ini favorit, ya. Jadi kalau orang kaya itu mesti kuliahnya di situ. Orang yang punya kuliahnya di situ itu. Jadi luar biasa. Ini semacam nostalgia ketemu dengan adik-adik saya karena kampusnya juga berdekatan dengan Wahid Hasim, Gaten, ya. Kita doakan bersama. Ini ada Mas Hanif, ada Mas Hanif ya, didoain pacarnya beliau udah banyak ini, ada 8 ini. Semoga cepat menikah dengan pasangan dan pilihan calon istri beliau. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih karena di acara Harlah PMII ke-62 ini ya, ini kita bisa bertemu dalam satu suasana yang sangat luar biasa di bulan Ramadan. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin. Suara saya terdengar jelas atau enggak ya? Terdengar jelas. Oke. Bentar, saya akan pindah ke Baik, tema kali ini menarik sekali terkait webinar nasional dalam rangka memperingati hari lahir PMII ke-62. Materi yang disampaikan oleh panitia kepada saya terkait judulnya yaitu implementasi hablum minallah dan hablum minan nas untuk kesehatan mental bagi remaja di masa kini. Jadi saya dulu begitu lahir tidak pegang handphone. Saya lahir dulu masih jadul. Dulu saya membuat skripsi, nulis berita, nulis skripsi, itu dalam bentuk mesin ketik ya. Sekarang, anak-anak sekarang itu sudah milenial sekali, sudah manja, sudah mudah sekali untuk berinteraksi dengan namanya handphone, berinteraksi dengan laptop, dan jarang yang punya komputer. Yang punya adalah laptop ya, satu orang satu. Kalau Mas Zika, handphonenya berapa saya nanya? Kebetulan punya satu apa? Satu. Iya. Pertemuan kali ini juga bagian dari hablum minan nas. Ini membangun jejaring, apalagi aktif di organisasi. Ini Tahadus bin Nikmah. Saya dulu juga aktivis zaman reformasi. Di tahun saya mahasiswa S1 96 dulu masih namanya IAIN Sunan Kalijogo ya, sampai dengan reformasi di tahun 2000 gitu. Pergerakan teman-teman mahasiswa dulu dan sekarang sudah jauh beda. Sekarang kalau Mas Zika Fajar demo gitu ya, langsung ditangkap nggak? Enggak ya. Dulu ada lawannya. Sekarang orientasi mahasiswa sudah berubah. Sudah saatnya kembali ke kampus,
Dulu ketika ada kegiatan kita harus iuran, ya, membuat proposal, mencari kanan kiri dan kiri. Kalau sekarang sangat mudah sekali ya, acara-acara bisa simple, gratis, murah lewat Zoom. Ini berkah dari pandemi COVID-19. Nah, perlu disyukuri mahasiswa sekarang waktunya cukup banyak sekali untuk belajar, menambah literasi. Ini penting. Karena mahasiswa sekarang adalah calon-calon pemimpin masa depan. Siapa tahu yang di Zoom ini yang ada 24 orang, semuanya adalah calon menteri. Calon pemimpin di organisasi masyarakat dimanapun berada. Ada yang jadi kiai, ada yang jadi dosen, ada yang jadi rektor, ada yang jadi kembali ke kampung ya. Back to kampung, back to desa. Dimanapun kita berada, teruslah berkarya. Teruslah untuk semangat manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan terwujud tuh cita-cita. Nah, nanti di sini ada narasumber dari Mbak Ingrid Putri Diandini ya. Dia di Lembaga Profesi Psikologi, dan kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Siti Fatimah, Ketua Komisariat UPN Yogyakarta yang tadi disampaikan terkait tujuan dan maksud acara kali ini. Saya pribadi menyambut gembira dan senang dan bahagia karena ini termasuk bagian dari background saya, karena S1 saya itu bimbingan penyuluhan Islam. Lebih banyak ke psikologi gitu ya. Nah, di era milenial, era media sosial, era perhimpunan, era dunia sudah tidak ada jarak. Apa yang terjadi hari ini di Jogja bisa kita lihat langsung di Jakarta. Betul apa betul? Betul ya? Betul, Pak. Saya nggak kenal awalnya dengan Mas Zika Fajar Alfian, orang terganteng sedunia. Sekarang saya kenal. Dengan Mbak Ingrid saya juga nggak kenal, tapi lewat Zoom jadi kenal wajahnya, mukanya yang cantik sedunia juga. Ini menggambarkan bahwasannya dunia ini penuh dengan sandiwara. Dunia ini penuh dengan kegembiraan. Dunia ini terkadang penuh dengan kesedihan. Itu hal yang wajar. Jadi media sosial saya dulu aktif di Instagram, cuma nggak tahu, sering dihack itu. Banyak yang suka dengan saya mungkin ya. Yang aktif sekarang di Facebook akhirnya. Tapi nanti untuk Instagram saya namanya sama, Nurul Badrut Tamam, bisa di-follow, bisa diikuti, baru bergabung lagi. Terutama di media sosial yang lainnya nanti bisa dicek gitu ya. Begitu juga tulisan-tulisan saya. Dunia ini penuh dengan sandiwara, kadang bahagia, kadang sedih gitu ya. Saya sering mengatakan quote-nya yaitu banyakin syukurnya, kurangi ngeluhnya. Ayo ucapkan bareng-bareng apa? Banyakin syukurnya, kurangi ngeluhnya. Sampai hafal. Apalah? Ucapkan lagi. Banyakin syukurnya, kurangi ngeluhnya. Saya ada paparannya, tapi nanti ini sebagai pembuka lebih dalam lagi ya. Saya dikasih waktu sampai berapa menit dulu, Mas? Ini sekarang 16.10. Sampai dengan 16.30. Berapa? 16.30. Oke, masih ada waktu 20 menit. Ya. Oke. Jadi gini, dunia
depresi, dunia stres, dunia galau. Sekarang lebih banyak galau dan baper ya. Termasuk stres enggak? Termasuk ya boleh dikatakan ini ya stres. Depresi bisa juga istilahnya bisa dikatakan stres ringan gitu ya. Tetapi kalau ini dibiarkan akan menjadi bahaya. Nah, adik-adik semuanya aktif di organisasi ini adalah bagian dalam rangka mempertahankan diri untuk tetap bahagia dalam kondisi apapun. Sekalipun tidak punya uang, kiriman wesel, kalau dulu masih wesel ya, transferannya ngadat, kadang dikirim, kadang enggak, tetap bahagia. Apalagi kalau aktif di organisasi, kelebihannya ya banyak teman, banyak sahabat, terus banyak berinteraksi dengan berbagai karakter. Oh, karakternya Mas Zika begini, orangnya romantis, murah senyum, tapi senyum terus. Oh, kalau Mbak Ade Siti Fatimah ini orangnya begini, orangnya cantik, orangnya ini dan lain sebagainya. Ini termasuk dalam penilaian diri ataupun penilaian kita kepada orang lain. Apa yang terjadi pada diri kita itu yang bisa melihat adalah orang lain. Keaslian diri kita, kita sedang stres atau tidak stres, kita sedang galau atau tidak galau, yang lebih paham ya diri kita sendiri. Betul lah betul. Ada orang yang terbuka ketika sedang stres, depresi, galau, curhat kepada teman-temannya. Ada orang yang tertutup, ada masalah lebih cenderung ya diam gitu ya, diselesaikan. Nah, di era media sosial ini, saya berharap dan mengharapkan semuanya, terutama para kader PMII, teruslah untuk membuat konten-konten yang positif. Konten-konten yang bisa merenyahkan suasana. Nah, efek dari pandemi COVID-19 ini selama 2 tahun hampir kita dikurung di kamar. Tidak boleh kemana-mana. Tetapi kreativitas selama pandemi ini terus bergulir. Permasalahan-permasalahan yang masuk ke dalam diri kita terus masuk terus. Ini menjadi salah satu pembahasan pada sore hari ini. Baik. Kita akan buka Zoom-nya dulu ya. Tadi download-nya mana? Sudah bisa ya? Kelihatan udah ya? Baik. Implementasi hablum minallah dan hablum minannas untuk kesehatan remaja masa kini. Saya berharap sekali lagi Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan. Remaja saat ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Saya doakan semoga yang hadir di sini semua menjadi orang-orang yang sukses, berkah dunia dan akhirat. Baik. Apa itu hablum minallah?
Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Di surat apa? Az-Zariyat ayat 56. Bahwasannya dan aku tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana hubungan dengan Allah? Nanti sahabat-sahabat semuanya bisa melihat di tafsir Bari. Di situ dijelaskan bahwa perjanjian dari Allah maksudnya adalah masuk Islam atau beriman dengan Islam sebagai jaminan keselamatan bagi mereka di dunia dan akhirat. Nah, selama 5 waktu kita berinteraksi dengan Allah melalui sholat. Saya mau nanya ini, di bulan Ramadan ini, yuk kita sama-sama perkuat sholat kita, keimanan kita kepada Allah, apalagi kita sudah masuk di minggu 10 hari yang terakhir. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya sehat walafiat lahir dan batin. Hablum minallah. Ketika kita punya dosa, punya hilaf, mungkin di situ ada syirik ataupun itu apapun itu ya, dosa-dosa kecil, sudah waktunya kita bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, berdoalah yang baik-baik, minta, menangis di malam hari ketika kita tahajud, membiasakan diri kita di bulan Ramadan misalkan sholat duha, membaca Al-Quran, tadarus, sedekah, berbaik kepada teman, keluarga, dan semuanya. Nah, hubungan kita kepada Allah adalah kita urusannya dengan Allah. Berbaik-baiklah dengan Allah. Maka secara otomatis kalau hubungan kita dengan Allah baik, otomatis hubungan kita dengan sesama manusia juga baik. Kadang-kadang di satu organisasi itu mesti ada saja karakter-karakter yang beda gitu ya. Nah, forum ini, forum kita aktif di PMII, aktif di organisasi dimanapun berada, saya berharap kader UPN veteran ini jangan jago kandang. Ikut bergabung saja di organisasi itu, KNPI, di MUI, di NU, baik di tingkat PWNU, di tingkat cabang, di tingkat ranting, ataupun di banom-banom yang ada di NU. Silakan aktif. Apalagi banom dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Hablum minan nas, bangun ini, komunikasi dengan satu dengan yang lainnya. Jangan pernah kata kuncinya adalah pernah punya musuh. Cobalah kita terus menjadi insan-insan, manusia-manusia yang selalu dikangenin kehadirannya gitu loh. Selalu dibicarakan positif-positifnya oleh teman-teman kita. Caranya bagaimana? Ya kita memanage diri kita. Memanage hubungan kita dengan Allah, dengan yang di atas. Secara otomatis, kalau hubungan kita baik dengan Allah, mesti nih hubungan dengan sesama manusia mesti baik. Murah senyum, dermawan. Ketika ada sahabat kita yang mungkin ada masalah, kita saling membantu, saling give solution, not a problem. Ketika ada masalah dalam satu organisasi, kata kuncinya adalah bagaimana penyelesaiannya, bukan justru malah kita menambah masalah. Oh, di UPN ini nggak ada
Anggarannya, ya cari anggarannya. Oh, ini ada masalah terkait organisasi. Ya udah, selesaikan itu. Give solution, not a problem. Nah, sekarang kesehatan mental ini. Menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi sejahtera seseorang ketika melihat menyadari kemampuan dirinya, mampu mengelola stres yang dimiliki serta beradaptasi dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan berkontribusi untuk lingkungannya. Ini kesehatan mental. Jadi masalah kesehatan mental ini memang banyak ini. Kalau kita lihat hasil dari penelitian, dari 21,8% itu responden berusia 15 ke atas itu melaporkan gejala depresi sedang atau berat. Coba bayangkan ya, apalagi dunia sekarang, dunia media sosial. Ketergantungan kita dengan handphone cukup luar biasa. Kita manfaatkan media-media yang ada untuk hal-hal yang positif. Terus, kenapa ketika kita buka di Google, di YouTube, itu orang melihat musik, melihat hiburan, itu paling disukai. Karena apa? Ya karena banyak orang stres, karena banyak orang depresi, gitu ya. Karena banyak orang terlalu tertekan, akhirnya dia cari hiburan. Nah, ini adalah termasuk salah satu metode manajemen diri menghadapi tadi ketahanan agar depresi, galau, stres tidak masuk ke dalam diri kita. Oleh karena itu, menghadapi hal-hal yang kurang baik, menghadapi hal-hal yang negatif, apalagi di Jogja, saya paham bagaimana Jogja, mari kita jaga baik-baik pergaulan kita, terus jangan sampai salah pilih teman, jangan sampai salah pilih pengajian, banyakinlah literasi, banyakinlah terus baca, sering baca gitu. Jangan hanya baca status WA-nya Mas Zika saja. Jangan hanya suka melihat status WA Mbak Siti Fatimah misalkan. Tiap hari kita baca WA statusnya seseorang itu ya. Tetapi literasi buku-buku yang ada di perpustakaan, ayo lahap betul. Baca tuh. Oh, seminggu ini saya harus baca buku ini. Karena apa? Anak milenial sekarang, mahasiswa sekarang, kecenderungan membacanya masih sangat rendah. Kalau zaman saya kuliah dulu itu ya harus ke perpus, harus baca gitu ya. Kalau sekarang membuat makalah, itu kan cukup download, cukup cari di Google, klik namanya ini keluar, udah jadi sebuah makalah. Nah, kita lanjutkan. Ada beberapa penyebab terkait kesehatan mental. Yang pertama yaitu tekanan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk pacaran itu bisa menjadi penyebab enggak, Mas Zika? Bisa, Pak. Diputus sama pacar gitu ya. Mas Zika pernah diputus enggak sama pacar? Pernah, Pak. Ya, masa-masa mahasiswa adalah masa-masa percobaan. Masa-masa mencari jati diri. Hati-hatilah berteman dengan seseorang. Hati-hatilah dalam memilih pasangan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, untuk tahap pencarian ini banyak godaan-godaan. Ada yang suka ngumpulin pacar banyak banget ini ya. Stoknya banyak gitu ya. Teruslah berbuat yang positif gitu ya. Apapun yang kita lakukan baik, positif, insya Allah nanti hasilnya baik.
Biasanya kalau pacarnya banyak nanti calon istri atau suaminya juga ini tidak sesuai dengan ini yang dituju ini. Tekanan masalah dalam kehidupan sehari-hari, mungkin masalah kampus, masalah organisasi, manage dengan baik tuh. Manage waktu kita antara kampus, kuliah, kampus gitu ya. Yang terpenting ketika jadi mahasiswa adalah kelemahan sekarang adalah di bahasa. Saya wanti-wanti betul kepada sahabat-sahabat saya yang ada di sini, terutama ya, belajar terutama bahasa. Kuasai itu bahasa, speakingnya, terutama bahasa Inggris ya. Jangan sampai keluar S1 bahasa Inggrisnya kurang bagus, biasanya berat tuh. Tapi kalau bahasa Inggrisnya bagus, ataupun bahasa Arabnya bagus, minimal salah satunya harus kuasai. Aman itu, cari kerjaan gampang. Jadi jangan jadi mahasiswa yang nanggung gitu loh. Kalau pinter sekalian gitu. Kalau mau keluar setelah jadi mahasiswa pengen jadi pengusaha, ya udah serius saja jadi pengusaha. Pengen jadi politisi gitu. Satu pintu. Nah, tekanan-tekanan masalah keluarga macam-macam. Bisa dari pacar kita, bisa dari keluarga, bisa jadi organisasi, manajemen. Kata kuncinya adalah no delay. La tu'akhir amalaka ilal ghadi ma taqdiru an ta'malahul yauma. Ketika kita punya PR, ketika kita punya pekerjaan, no delay. Selesaikan masalah itu dan jangan pernah keluar dari masalah. Ingat, ketika ada masalah, selesaikan. Ketika ada masalah di organisasi, di tempat kita bertugas, selesaikan itu. Saya punya target, saya ada masalah ini, selesaikan. Saya punya utang, ya selesaikan. Saya punya masalah dengan pacar saya, wah ini diputus lanjut, ya selesaikan. Ambil keputusan sebelum itu terjadi. Ambil, toh masih di sana masih banyak yang terbaik. Yang kedua terkait trauma. Trauma yang macam-macam ya. Mungkin karena dulu diputus pacar, trauma karena dulu ada permasalahan keluarga. Yang ketiga tidak memiliki support system dan ada masalah fisik, masalah keluarga dan lain sebagainya. Terus ada masalah fisik misalkan ya. Bagi yang tanda kutip yang biasa-biasa ya, bukan masalah fisik sebenarnya. Tapi kalau dia cerdas, pinter itu banyak yang suka ini. Mas Zika kan udah pinter, ganteng itu nanti banyak yang berdatangan ini, Mas Zika. Amin, Pak. Amin. Gitu. Baik. Oh, ada masalah di ini ya, screenshot-nya. Nah, hubungan kita dengan sesama teman, dengan sahabat menjadi kunci sebuah kesuksesan. Kalau menangis malam hari, menangislah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak tuh berdekatlah dengan orang-orang yang baik. Yang jarang ke masjid, sering kalau sudah berdekat-dekat dengan masjid, insya Allah berhadapan dengan orang-orang yang baik. Kalau aktif di PMII Komisariat Veteran, berarti berhadapan dengan orang-orang yang baik. Betul tidak? Ini kan energi nih. Kalau energi yang kita bangun itu positif, terus ini, ucapan-ucapan yang kita lakukan adalah ucapan-ucapan yang baik, ini naik ke atas nih. Itulah surga. Ketika ucapan-ucapan yang negatif, yang keluar dari kita, cemoohan, cacian, dan lain sebagainya, ya, kebencian, ujaran kebencian, hoax, dan lain sebagainya, ini kan negatif. Dan itulah yang akan menjadi energi ke atas, itulah ibarat semacam, yaitulah neraka.
Makanya selalulah berpikir positif. Selalulah berpikir yang baik-baik saja. Ketika saya melihat Mbak Ingrid, Mbak Siti Fatimah, terus Mas Dika, lihatlah kebaikannya. Kalau lihat mobil itu jangan lihat knalpotnya maksudnya. Kalau kita lihat seseorang, lihatlah kebaikannya terus. Pasti nanti kita dilihat oleh orang lain juga akan selalu diimage-kan dengan yang baik. Karena apa? Untuk merubah sebuah image itu agak berat. Penyakit-penyakit hati yang ada dalam hati kita, yaitu penyakit smos, senang melihat orang susah, ataupun susah melihat orang senang. Teman kita beli mobil, kita yang sakit gitu. Teman kita beli handphone baru, kita yang malah yang masuk rumah sakit karena mikirin dia itu handphone belinya dari mana, nyolong dari mana gitu kan. Jadi teruslah berpikir positif, jangan negatif. Kalau ini dibangun pertahanan konten pikiran kita adalah positif, otomatis yang keluar juga baik. Kalau kita ucapan-ucapan yang kita lakukan adalah ucapan-ucapan yang negatif, ucapan-ucapan yang kurang pas, ucapan-ucapan sampah, keluarnya juga akan sampah. Kalau ucapan kita adalah yang baik-baik, otomatis nanti akan hasilnya baik. Depresi, stres, galau, itu sudah hal yang biasa, hadapi, selesaikan. Putus, cari lagi gitu ya. Itu ya Mas ya. Sebelum janur kuning ada, nggak apa-apa. Kalau Mas Dika sudah suka sama siapa nih pacarnya? Kalau saya sendiri kebetulan sedang jomblo. Oh. Ya, semoga yang hadir di sini saya doakan yang laki-laki dapat istri yang soleha. Amin. Yang perempuan juga saya doakan semoga mendapatkan suami yang soleh. Amin. Kembali ke kita. Kalau kita baik, insya Allah kok, tanda kutip, tidak ganti-ganti ya. Setia itu kembalinya akan kita juga. Apalagi sekarang model tanda kutip perselingkuhan, tidak setia, itu sekarang jadi tren. Hati-hati ya. Jaga diri dari sekarang. Jaga pergaulan, taat kepada orang tua. Terus lihatlah di berita-berita yang positif bagaimana kita membangunkan diri untuk tetap menjaga tadi biar tidak depresi, stres, galau gitu ya. Kalau kita lihat angka bunuh diri di luar negeri itu luar biasa sekali, banyak sekali. Karena apa? Acuannya bukan agama. Sekarang adalah back to agama. Belajar. Back to kepada iman, Islam, dan ihsan. Kalau iman, Islam, ihsan ini diperkuat oleh kita sebagai akar, dimanapun kita tugas, habis S1 di UPN Veteran, terus habis itu S2 ke Inggris, ke Amerika, kuat insya Allah itu, iman Islam kita kuat. Tapi kalau background kita lemah, ya harus dibangun dari sekarang. Mungkin itu, hablum minallah dan hablum minannas, bangun terus, dan mahasiswa harus kaizen. Kaizen itu ambil yang baik, buang yang buruk, ciptakan produk baru. Teruslah untuk membiasakan hal-hal yang baik. Kalau sudah membiasakan hal-hal yang baik, maka dia akan terbiasa sampai tua nanti. Semoga hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Jangan lupa, banyakin syukurnya, kurangi ngeluhnya. Ketika ada masalah, give solution, not a problem. Insya Allah kita akan terhindar dari masalah-masalah yang negatif, terhindar dari depresi, galau, dan lain sebagainya. Kalau galau, depresi, baper, lagi kurang enak, baca Al-Quran. Insya Allah sebagai obat segala obat.
Salam sukses, berkah selalu untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Romo Kiai Haji Nurul Fadil Tamam atas materinya cukup sangat menarik sekali. Tadi beberapa materi yang saya tangkap itu sangat ternyata menjadi tantangan di depan kita ya. Ternyata seperti ini. Dan tanpa kita sadari seperti itu, Pak. Seperti contoh-contoh konkret yang jenengan paparkan tadi, jenengan contohkan tadi itu menjadi pendongkrak di saya pribadi atau mungkin untuk sahabat-sahabat. Ya, terima kasih Romo Kiai Haji Badrul Tamam. Kemudian kita lanjut saja pada materi yang kedua. Untuk pertanyaan saya izin ya, karena ini lagi ada kegiatan di PBNU, saya mungkin hanya mendengarkan saja ya, nanti mungkin Mbak Ingrid Putri Diandini yang bisa menjawab ya, nanti bisa lewat WA gitu. Ini sambil ada kegiatan masalahnya saya. Ya, sukses. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan pada Romo Kiai Haji Badrul Tamam atas pemaparannya, atas materi yang disampaikan. Dan kita akan langsung masuk pada materi lanjutan dari yaitu dengan judul yang sama, yaitu keterkaitan antara bagaimana sih keterkaitan mental health dengan hablum minallah. Ya, langsung saja sebelum kita masuk pada materi yang kedua yaitu sahabat senior beliau Mbak Ingrid Putri Diandini. Ya, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan profil atau kurikulum vitae dari beliau. Nama panjang Ingrid Putri Diandini, kemudian asal Yogyakarta, Indonesia. Untuk untuk pengalaman kerjanya, beliau adalah kepala dari fasilitator strategi unit meditasi psikologi, dan kemudian dari Kuncoro Leadership Training, kemudian lembaga konsultan dan pelatihan sumber daya manusia yang berfokus pada pengembangan potensi diri berbasis ilmu psikologi manajemen. Dan juga untuk banyak sekali ya pengalaman kerja beliau, mungkin saya hanya menyampaikan sedikit saja. Di antaranya membuat grand design, menyeleksi anggota tim, mengatur job description dan lain sebagainya. Kemudian untuk beliau juga freelancer desain grafik Instagram dari Omah Jiwo, yaitu sebuah platform yang menjadi ruang jeda untuk singgah melepas kesah serta berorientasi pada kesehatan mental dan pemulihan batin. Ya, langsung saja. Kemudian untuk edukasi, beliau adalah alumni dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ya, mungkin itu sedikit profil singkat dari beliau, sahabat senior sahabat Ingrid Putri Diandini. Kemudian untuk waktu dan tempat pemaparan saya persilahkan. Monggo. Oke, terima kasih pada moderator. Sebelumnya suara saya apakah terdengar dengan jelas? Terdengar jelas. Oke, baik. Selamat sore, sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sore ini. Sebentar lagi kita akan berbuka meskipun di tengah bulan puasa,
masih ada sekitar 30 lebih orang yang turut bergabung dan sama-sama ingin mengeksplor ya, belajar tentang apa itu kesehatan mental. Dan tentu kaitannya dengan implementasi hablum minallah dan hablum minannas, yang mana kedua aspek tersebut menjadi bagian daripada NDP. Betul? Oke. Sebelum panjang lebar membicarakan tentang kesehatan mental, saya perlu paparkan bahwa hari ini kesehatan mental memang menjadi suatu isu yang bisa dikatakan menjadi tren. Kenapa menjadi tren? Karena sosial media hari ini sangat membantu campaign atau kampanye dari pentingnya atau kesadaran tentang kesehatan mental itu sendiri. Namun di samping itu ternyata masih banyak pula orang-orang yang belum paham betul apa sebenarnya kesehatan mental. Atau dengan kata lain, hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, ini yang bahaya. Kenapa? Karena ikut-ikutan tren itu bisa menjadi suatu yang fatal. Tidak jarang karena banyaknya informasi tentang mental health yang bisa diakses secara mudah dan gampang di sosial media, kebanyakan dari orang-orang pada akhirnya melakukan self-diagnose. Coba kita lihat. Sekarang banyak banget konten-konten yang berisi tentang gimana sih tanda-tanda depresi, gimana sih tanda-tanda bipolar. Nah, hal itu membuat tidak sedikit orang pada akhirnya melakukan diagnosis sendiri terhadap apa yang sedang dialami dirinya. Nah, padahal untuk mengetahui apakah seseorang sedang mengalami gangguan mental atau tidak, diperlukan validasi yang mana asalnya itu dari seorang ahli. Bisa itu psikolog, bisa itu psikiater, atau seorang psikoterapis yang tentunya memiliki legitimasi untuk melakukan hal tersebut. Nah, kalau kita ngomongin soal kesehatan mental, apa sih sebenarnya sehat mental? Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Romo Badrut Tamam, orang yang sehat mental memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan atau stres dalam hidupnya, juga bisa melakukan suatu kegiatan atau aktivitas yang produktif, dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya, turut berkontribusi di masyarakat. Artinya adalah orang yang sehat mental memiliki fungsi yang baik dan optimal, baik itu dalam kerangka sosiologis, psikologis, maupun emosional. Nah, kenapa sih bahasannya adalah remaja? Nah, karena usia remaja ini adalah usia-usia yang sangat krusial. Di usia remaja, banyak sekali perubahan yang terjadi. Dan ini bisa menjadi faktor pemicu terhadap adanya ketidakseimbangan yang itu nantinya akan mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Nah, apa aja sih biasanya kalau di usia remaja yang bisa mengganggu kesehatan mental individu? Yang pertama, biasanya di usia-usia remaja sekitar 15 sampai 29 tahun itu ada yang namanya perubahan hormonal. Nah, perubahan hormonal ini itu bisa dikatakan sebagai faktor genetik atau faktor bawaan yang turut mempengaruhi bagaimana kesehatan mental pada seorang individu. Ketika ada hormon-hormon, misal hormon adrenalin yang terpicu, yang membuat seorang individu ini ingin mengeksplor dan mengetahui lebih banyak hal dibanding sebelumnya, itu akan membuat seorang individu itu merasakan krisis. Ini boleh atau enggak ya? Dan seterusnya. Lalu kemudian, selain perubahan hormonal, ada juga perubahan emosional yang tentunya itu berkaitan dengan perubahan hormon. Biasanya ketika seseorang beranjak remaja, dia akan memiliki perubahan hormon yang itu akan mempengaruhi emosional. Biasanya akan mempengaruhi semangat, motivasi, dan juga perasaan yang meletup-letup. Makanya kenapa di fase usia remaja, biasanya individu cenderung untuk ingin mengetahui banyak sekali hal, dan dengan dia mengetahui banyak hal itu akan memberi sebuah kepuasan tersendiri. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan yang terjadi belum tentu didukung oleh
kondisi lingkungan, baik itu oleh keluarga, sekolah, maupun teman-teman. Nah, itu dia yang menjadikan faktor pemicu daripada krisis yang bisa dialami oleh individu. Selain itu, kita juga perlu melihat secara sosial, biasanya usia remaja atau dewasa awal memiliki peran sosial dan peran individual yang jauh lebih besar dibanding anak-anak. Contohnya apa? Satu, menyelesaikan pendidikan. Lalu mungkin bisa bekerja. Ketiga, memiliki ruang lingkup sosial yang lebih luas, teman-teman. Kita tahu bahwa hari ini kita bisa berteman dengan ruang lingkup yang sangat jauh. Boleh jadi kita tinggal di Indonesia, tapi bukan berarti menutup kemungkinan kita memiliki teman atau relasi yang berada di mancanegara. Nah, hal tersebut memungkinkan seseorang untuk mengalami faktor-faktor yang bisa memicu imbalance atau mental illness itu sendiri. Kenapa? Ada potensi untuk diri kita membandingkan dengan orang lain. Nah, sering nggak teman-teman yang masih kuliah atau yang saat ini juga masih mengenyam pendidikan lah ya, apapun itu, membandingkan pencapaian antara yang sudah dimiliki sama teman-teman dengan yang dimiliki oleh orang lain. Hal itu secara tidak langsung akan membentuk pressure atau tekanan ke dalam diri kita, dan kalau kita tidak mampu memiliki coping strategi yang baik, emotional coping yang baik, itu akan membuat diri merasa, oh iya, saya tertinggal. Akan membuat diri kita merasa, oh iya, saya menjadi terbelakang, dan it's not good for me. Katakan demikian. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut harus dapat disadari terlebih dahulu. Selain itu, selain perubahan di usia remaja menuju dewasa, biasanya kita juga dipenuhi dengan ketidakpastian. Contohnya, kita tidak tahu siapa yang akan terus menetap menjadi teman atau menjadi kawan. Hal ini tentunya akan membuat diri kita seolah-olah bertanya, apakah yang bisa menerima kita itu sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Nah, pada akhirnya ini juga akan memberikan tuntutan pada seorang individu bagaimana untuk berlaku sesuai dengan keinginan pasar atau sesuai dengan keinginan masyarakat, yang mana padahal belum tentu itu sesuai dengan karakteristik individu tersebut. Hal tersebut perlu disadari kenapa? Karena ketika ada simptom atau gejala-gejala yang muncul dari dalam diri, kadangkala seorang individu kesulitan untuk mengatakan apa yang sebenarnya dialami. Dari beberapa klien yang saya temui, biasanya gejala umum yang terjadi pada orang-orang yang mengalami imbalance atau mental illness itu adalah mengalami kesedihan yang berkepanjangan, perubahan mood, kehilangan minat terhadap segala sesuatu yang ada dalam ruang lingkup kehidupannya sehari-hari, menarik diri secara sosial, dan seterusnya. Nah, terus apa sih yang sebaiknya teman-teman lakukan ketika mengalami hal-hal yang demikian, gejala-gejala yang tadi sudah saya sebutkan? Yang pertama, sadari dan akui bahwa tidak baik-baik saja itu sangat perlu dilakukan. Kenapa? Dengan menyadari dan mengakui, maka kita akan mengetahui langkah selanjutnya yang bisa diambil. Kenapa? Kadang kita yang masih terbawa dengan normatif-normatif yang ada di masyarakat merasa bahwa orang yang tidak sehat mental itu berarti gila. Padahal bukan berarti demikian. Ingat ya, tidak sehat mental bukan berarti gila. Itu adalah dua hal yang berbeda. Orang dengan gangguan jiwa itu adalah orang yang mengalami sebuah gangguan kejiwaan dengan skala yang lebih berat. Sedangkan orang yang mengalami gangguan kesehatan mental bisa jadi itu masih dalam skala ringan. Jadi orang dengan gangguan kesehatan mental itu terbagi menjadi 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Nah,
tadi kembali lagi kepada sadari dan akui, ini adalah upaya yang paling pertama wajib dilakukan ketika kita sedang merasa tidak baik-baik saja. Kenapa? Agar nantinya kita mampu untuk mengetahui langkah apa yang bisa diambil selanjutnya. Nah, lalu yang kedua, hari ini terbukanya informasi untuk mengakses tentang pengetahuan terkait dengan kesehatan mental itu memudahkan kita untuk melakukan tindakan apa ya istilahnya P3 gitu ya. Tindakan preventif atau tindakan awal sebelum munculnya gejala-gejala yang semakin berat. Dengan apa salah satunya? Meditasi. Nah, meditasi ini banyak sekali caranya. Apakah meditasi dengan duduk diam? Tidak. Meditasi tidak hanya dengan duduk diam. Tapi yang biasanya paling sering saya lakukan adalah menyadari napas. Oke? Mungkin kita banyak sekali diajarkan dalam kehidupan ini untuk makan, menjaga pola makan, menjaga pola tidur atau pola istirahat. Tapi sedikit sekali yang mengajarkan kita untuk menyadari dan mengatur napas. Padahal satu-satunya hal yang tidak bisa kita tinggalkan selama kita hidup di dunia, selama kita masih memiliki tubuh fisik, yaitu bernapas. Manusia bisa bertahan tanpa makanan atau tanpa minuman dengan jangka waktu tertentu. Tapi manusia tidak bisa hidup tanpa nafas. Betul? Oleh karena itu, ketika sudah mengalami gejala-gejala berupa yang tadi saya sebutkan, ada baiknya teman-teman melakukan menyadari nafas, pola nafas, yaitu keluar masuknya nafas. Kenapa? Karena nafas adalah penghubung antara tubuh dan jiwa. Nah, kadang orang mempersepsikan bahwa kesehatan mental ini hanya berkaitan dengan mental saja. Tetapi ternyata tidak demikian karena mind, soul, and body are one system. Jadi, pikiran, mental, atau jiwa dan tubuh itu saling terkait satu sama lain. Sehingga ketika ada satu yang mengalami ketidakseimbangan, maka itu akan turut mempengaruhi yang lainnya. Dan ketika ada salah satu yang diintervensi, misal pikiran kita lagi stres atau pikiran kita lagi kacau, lalu kemudian tubuh itu baik-baik saja, maka yang bisa dilakukan apa? Olahraga. Kenapa olahraga? Dengan menggerakkan fisik, maka itu akan mempengaruhi pikiran dan tentunya juga mental kita. Ada yang namanya breakout. Ada yang namanya breakout, artinya adalah kita memecah konsentrasi dari pikiran kita yang fokus terhadap permasalahan atau stresor yang sedang dialami. Lalu kemudian yang ketiga, ketika sudah merasakan bahwa ada gejala-gejala tertentu yang berkaitan dengan tidak sehat mental, maksudnya mental illness, maka teman-teman perlu untuk mencari yang namanya support system. Kenapa support system? Agar sahabat-sahabat bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya sedang dialami. Sering nggak teman-teman melihat bahwa banyak orang yang mengalami mental illness dan dia tidak bisa mengungkapkan apa yang sedang dialaminya. Karena orang yang mengalami mental illness cenderung tidak akan percaya pada banyak orang. Sebab tidak semua orang mampu untuk memberikan penerimaan yang baik terhadap apa yang sedang dialami oleh orang yang mengalami mental illness. Padahal sebagai seorang yang dipercaya untuk mendengarkan apa yang sedang dialami oleh orang yang sedang mengalami gangguan mental, seharusnya kita tidak melakukan yang namanya judgment atau penilaian dan penghakiman. Karena itu hanya akan membuat orang yang mengalami gangguan mental merasa bahwa dirinya terhakimi. Nah, ini adalah suatu challenge yang berkaitan dengan hablum minan nas. Kesannya mudah untuk menerima orang dengan kondisi gangguan mental, tapi ternyata tidak. Contoh saja, orang yang sedang mengalami kesedihan dan depresi. Biasanya ketika datang untuk bercerita tentang apa yang dialaminya terhadap
kawannya, maka kawannya biasanya mengatakan bahwa itu biasa aja, itu udah gue alami juga gitu, dan seharusnya lu tuh bisa untuk menghadapi secara lebih bijaksana. Nah, padahal yang diperlukan oleh orang yang sedang mengalami gangguan mental itu adalah penerimaan yang seapa adanya. Ketika ada orang yang mengalami gangguan mental datang kepada kita, upayakan untuk tidak memberikan penilaian atau penghakiman yang lebih, karena bisa jadi tingkat resiliensi antara kita dengan orang lain itu berbeda. Itu yang perlu disadari. Lalu kemudian yang terakhir, setelah mendapatkan support system yang baik, yang perlu dilakukan adalah mencari bantuan apabila memang membutuhkan bantuan dari profesional, baik itu psikolog, psikoterapis maupun psikiater. Kenapa? Karena orang yang mengalami gangguan kesehatan mental ini berbeda dengan orang yang mengalami sakit fisik. Orang yang mengalami sakit fisik itu tentunya kelihatan. Contoh, ketika misal kita jatuh, pasti akan ada luka atau goresan yang itu terlihat dan akan mudah ketika diobati. Tetapi berbeda ketika berbicara soal mental yang unobservable, yang tidak kelihatan. Ini sangat rentan, bahkan tidak jarang orang yang tidak mendapatkan penanganan secara tepat, dia akan mengalami gejala-gejala yang jauh lebih intens dan tidak jarang mengarah pada suicide syndrome. Apa itu suicide syndrome? Suicide syndrome adalah kecenderungan untuk melukai diri sendiri karena tidak lagi merasa hidupnya atau dirinya berharga. Oleh karena itu, saya sarankan untuk teman-teman atau sahabat-sahabat yang mengalami gejala-gejala yang sudah disebutkan berupa kesedihan yang berlarut-larut, lalu kemudian kehilangan minat terhadap apapun yang sebenarnya menjadi rutinitas atau aktivitas di dalam kesehariannya, perubahan mood, menarik diri dari lingkungan sosial, dan mulai merasa bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu mengganggu aktivitas sehari-hari, maka segeralah untuk mencari pertolongan. Ingat bahwa tidak sehat mental atau mental illness bukan berarti Anda mengalami gangguan jiwa atau bukan berarti Anda gila. Stigma itu harus dihapuskan terlebih dahulu, tanamkan pada diri kita bahwa siapapun bisa mengalami gangguan mental dan ini adalah sesuatu yang wajar. Keputusan dan pilihannya adalah ada pada kita karena kehidupan kita adalah tanggung jawab diri kita pribadi. My life is my responsibility. Hidupku adalah tanggung jawabku. Jadi ambil peran, ambil sikap, dan ingat bahwa hidup Anda berharga. Jadi jangan takut untuk meminta bantuan. Kurang lebih demikian dari saya, moderator. Nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan selanjutnya bisa di sesi diskusi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ingrid atas pemaparan materi tentang keterkaitan antara hablum minallah dan hablum minanas dan juga kesehatan mental remaja. Ya, kita tak terasa kita sudah di ujung ya, sudah di ujung, di arah penghujung, yaitu acara diskusi dan juga tanya jawab. Ya. Sebelum sembari mungkin dari sahabat-sahabat semua ada pertanyaan terkait dengan topik hari ini. Sebelum itu izinkan saya untuk mereview kembali materi yang telah dipaparkan oleh beliau Bapak Kiai Haji Badrut Taman dan juga beliau sahabat Ingrid ya. Berkesinambungan ya antara tadi Bapak Kiai Haji Badrut Taman dan juga pertama saya menangkap stres pertama kali remaja itu yang menjadi permasalahan pada saat ini adalah pemikiran permasalahan sosial, permasalahan dan lain sebagainya yang itu menjadikan
dia itu menjadi stres. Kemudian relevansi, ya, relevansi usia. Usia remaja itu lebih rentan ketimbang orang-orang yang lebih dewasa dalam terkena mental illness-nya. Kemudian yang terbanyak adalah usia remaja. Dan kemudian ini berkesinambungan dengan materinya Mbak Ingrid tadi. Penyebab dari mental illness, tekanan mental itu ada pertama, yaitu yang pertama adalah tekanan, ya. Tekanan dari mana saja, baik tekanan dari keluarga, tekanan dari teman, atau tekanan dari mana saja. Kemudian trauma terhadap sesuatu peristiwa, atau mungkin trauma dengan barang, itu bisa jadi. Dan juga kemudian tidak memiliki support system. Nah, ini berkesinambungan sekali dengan jawaban Mbak Ingrid tadi yang keempat, mencari support system. Kemudian masalah keluarga. Nah, biasanya stigma terhadap orang yang mempunyai permasalahan keluarga, permasalahan terhadap rumah tangganya itu adalah orang yang mempunyai masalah keluarga adalah orang yang tidak bisa menjaga emosional. Kemudian izin menyampaikan Pak dari Mbak Ingrid. Pertama, dalam kesehatan di dalam mental itu ada mental hormonal dan emosional. Kalau hormon itu yang tercipta dari hormon dan secara alami. Kemudian kalau emosional itu bisa mempengaruhi semangat, mempengaruhi kepribadian dan lain sebagainya. Kemudian perubahan pilihan. Nah, ini biasanya terjadi pada masa remaja, seperti masa remaja itu bimbang. Pilihan itu sering berubah. Kemudian solusinya sebagai upaya preventif adalah sadar dan mengakui dan mengetahui, atau bisa dikatakan bermuhasabah diri. Kemudian meditasi dan juga olahraga untuk seperti yang Mbak Ingrid sampaikan tadi, breakout dan lain sebagainya. Dan ini adalah jawaban dari tadi, penyebabnya adalah mencari support system dan juga mencari bantuan jika permasalahan ini menjadi serius dan nanti bisa tidak tertangani. Dan mungkin dari sudah masuk satu pertanyaan dari sahabat saya bacakan dari HP. Sebentar, saya bacakan dari HP karena kendala teknis. Ya, sudah masuk pertanyaan dari sahabat Ta'dullah Hamdan. Permisi Kak, mau bertanya pertanyaan bagi Bapak Nurul Tamam. Bagaimana sih Pak memberikan pengertian bagi orang-orang yang sedang mengalami kesehatan mental untuk mengingatkan kepada Allah kalau semisal orang itu malas untuk diajak beribadah, dan bagaimana sikap kita yang seharusnya. Pertanyaan yang kedua Pak, bagaimana cara kita kalau semisal sudah melaksanakan ibadah namun masih merasakan tidak merasakan ketenangan jiwa, apakah perlu pencarian jati diri dalam menghadapi permasalahan tersebut. Ya, ini ada dua pertanyaan ya. Berarti untuk karena Bapak Kiai Haji Nur Badrut Tamam sedang ada acara lain yang bisa ditinggalkan, maka ini saya bisa sampaikan pertanyaan ini kepada Mbak Ingrid. Monggo Mbak. Oke, baik. Saya izin menjawab pertanyaan yang kedua saja ya, moderator ya. Jadi bagaimana ketika kita melakukan ibadah,
namun belum mendapatkan ketenangan. Nah, banyak sekali yang mengalami hal demikian. Lalu apa yang bisa dilakukan? Apakah melakukan pencarian jati diri? Yes, itu betul. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan melakukan pencarian jati diri? Kita perlu mengetahui bahwasannya ketika kita beribadah itu bukan hanya tentang menyembah gitu. Itu bukan hanya tentang hubungan virtual. Vertikal maksud saya, bukan virtual. Bukan hanya tentang hubungan vertikal, tetapi juga tentang bagaimana hubungan kita antara diri dan diri kita sendiri. Perlu diketahui bahwa spiritualitas dan religiusitas itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena ketika kita berbicara tentang spiritualitas, kita bukan lagi memaknai Tuhan sebagai personifikasi. Artinya kita bukan lagi beribadah atas dasar ketakutan. Kita bukan lagi beribadah atas dasar kewajiban, melainkan kita beribadah atas dasar terhubung, hendak melakukan keterhubungan antara diri kita dengan zat yang maha tinggi. Nah, lalu dengan demikian artinya ketika kita melakukan sebuah ibadah tetapi belum mendapatkan ketenangan, maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita meng-cross-check apa sebenarnya yang menjadi tujuan ibadah tersebut. Apakah hanya sekedar untuk memenuhi rutinitas atau ritual yang memang ada dalam agama, atau untuk mendapatkan keterhubungan antara diri kita dengan Tuhan itu sendiri. Kenapa demikian? Karena kita perlu menyadari dulu bahwa tidak dapat dipungkiri sejak awal kita sudah mendapatkan indoktrinasi yang mana ketika kita melakukan sebuah ibadah itu tujuannya adalah menyembah, bukan untuk mendapatkan keterhubungan antara diri kita dengan zat. Dengan demikian, maka sebenarnya ketika kita melakukan sebuah ibadah, maka bisa jadi yang kita inginkan itu adalah benefit, baik itu dalam bentuk pahala, pujian, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, penting sekali untuk menanyakan kepada diri sendiri, apa sebenarnya tujuan daripada aktivitas yang dilakukan, baik itu ibadah maupun yang lain. Lalu selain itu, proses pencarian jati diri itu juga bisa dilakukan dengan mengeksplorasi banyak hal. Salah satu contohnya adalah rihlah. Kenapa? Karena dengan rihlah atau melakukan perjalanan, kita akan bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak peristiwa, dan gambaran hidup yang tentunya itu akan membentuk pola pikir dan membentuk gambaran diri kita terhadap cara pandang kita melihat dunia. Demikian, Mas. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ini ya tadi Mbak, seperti yang pertanyaan kedua saya juga relate karena apa? Karena ya mungkin pada saat ibadah relevansinya saat ibadah, pada saat sholat misalnya, pada saat sholat kita bisa belum tenang dalam ibadah kepada Allah, belum bisa nyawiji hati kita, belum bisa fokus untuk beribadah. Kita bisa misalkan beribadah, misal tarawih kita, kalau kita analogikan pada saat tarawih, misalkan kita bisa kepikiran apa, nanti kita harus setelah ini kegiatannya itu akan mungkin itu termasuk. Kemudian pertanyaan lagi buat Mbak Ingrid ya, Mbak Ingrid lagi ya. Mbak, saya punya teman yang mengalami gangguan kesehatan mental. Kemudian kehadirannya sering saya tanggapi dan saya temani, namun lama-lama saya merasakan kurang nyaman karena dia tipe orang yang mood swing. Waduh, ya, mood swing. Dan lama-kelamaan saya merasakan capek. Ya. Bagaimana Mbak langkah yang harus diambil dalam hati? Ya, jadi mungkin saya sedikit menjembatani. Ini permasalahan seperti kita, anak-anak seperti kita, orang-orang ketika orang-orang Gen Z atau milenial, yaitu pada saat
apa ya, PDKT ya. Pada saat PDKT itu ada apa namanya, ada peristiwa satu sifat seseorang yaitu mood swing, berganti-ganti apa namanya, berganti-ganti perasaan, seperti itu bisa dikatakan seperti itu. Nah itu bagaimana langkah yang harus diambil dalam hal ini, Mbak, seperti itu. Oke, thank you. Pertanyaan yang bagus nih. Jadi kalau kita berbicara menghadapi orang yang sedang mengalami gangguan mental, itu memang perlu apa ya, trik gitu. Karena jangan sampai kita mengorbankan diri kita sendiri. Tadi siapa yang bertanya? Said ya? Iya, Mbak. Oke. Sahabat Sa'dullah. Oke, Saat Abdullah. Jadi biasanya ketika kita menjadi pendengar, kita akan menjadi tempat sampah. Nah, sedangkan yang menceritakan, dia sedang mengeluarkan sampah-sampah emosional. Nah, ketika kita menjadi tempat sampah, kita perlu mempersiapkan diri untuk sebenarnya menjadi tempat sampah yang bolong. Kenapa menjadi tempat sampah yang bolong? Agar emosi dan energi negatif yang sudah dibawa oleh individu yang mempercayakan kita sebagai pendengar tidak turut terciprat kepada kita. Karena everything is vibrational energy. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan itu terjadi secara berulang-ulang, tentunya itu akan turut mempengaruhi diri kita juga. Oleh karena itu, ketika merasa sudah melakukan yang terbaik dan tidak sanggup untuk melakukan proses penanganan yang lebih lanjut, maka sarankan ia untuk mendatangi profesional guna mencari bantuan. Kenapa demikian? Agar proses terjadinya gangguan mental itu tidak turut mempengaruhi Anda juga. Nah, yang tadi saya katakan bahwa emosi dan energi itu nular, itu akan sangat berbahaya ketika kita tidak mampu untuk menjadi tempat sampah yang bolong. Artinya adalah kita akan menampung secara sadar maupun tidak sadar apa yang dialami oleh mereka, dan tidak menutup kemungkinan kita juga akan mengcopy paste apa yang terjadi pada orang tersebut. Begitu. Ya, baik, terima kasih Mbak atas jawaban. Mungkin jika kita seharusnya kita tetap memperlakukan yang terbaik atau menjadikan orang yang walaupun kita tidak membeda-bedakan orangnya moodnya baik atau moodnya mood swing. Jadi tidak membeda-bedakan seperti itu ya Mbak ya. Kita tidak membeda-bedakan. Jadi tetap merasa melaksanakan yang terbaik kepada yang kita beri kepada dia. Seperti itu gitu ya. Ya, mungkin dari sahabat-sahabat ada pertanyaan lagi. Monggo. Oh, pertanyaan masih ada. Oh ya, monggo silahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya kepada Mbak Ingrid. Mbak, saya ingin bertanya, apakah penyakit mental seseorang itu juga dipengaruhi oleh budaya yang ada di lingkungan itu sendiri? Soalnya kalau saya lihat kan di negeri Jepang tuh orang-orangnya tekun banget. Dan ketika mereka tuh telat atau nggak bisa menyelesaikan sesuatu, mereka tuh biasanya depresi toh. Dan kalau di Indonesia sendiri nggak kayak gitu. Kalau mereka tuh nggak apa-apa, kadang-kadang gitu toh. Jadi saya ingin bertanya tuh, apakah itu apa namanya penyakit mental itu juga dipengaruhi oleh budaya yang ada di lingkungan itu sendiri? Terima kasih, Pak. Oke. Baik, terima kasih Kevin. Langsung saya jawab ya. Betul sekali. Jadi faktor pemicu dari mental illness atau gangguan kesehatan mental itu bukan hanya dari psikologis atau
emosional belaka, tapi juga bisa dari sosiokultural. Nah, kita perlu tahu bahwa ada yang namanya istilah normal dan abnormal. Di Indonesia, telat atau berjalan lambat itu adalah sesuatu yang sudah dinormalisasi, meskipun itu bukan sesuatu yang normal ya, tapi itu sudah dinormalisasi, sehingga orang yang melakukan hal tersebut itu biasa-biasa saja dan tidak akan mengalami tekanan tertentu. Tetapi berbeda halnya di negara lain, misal salah satunya adalah Jepang, di mana tingkat etos kerjanya itu sangat tinggi, dan ketika orang tersebut telat atau orang tersebut tidak mampu untuk melakukan sesuatu seperti yang pada umumnya orang-orang di tempat tersebut lakukan, maka itu disebut sebagai abnormal. Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang abnormal, maka tentunya itu juga akan akan menghadirkan pressure tertentu, dan pressure itu akan menjadi satu stresor yang lama-kelamaan ketika tidak mampu untuk dikelola secara baik, itu akan membuat seseorang mengalami mental illness begitu. Ya, baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Bagaimana sahabat Johan, apakah sudah terjawab jawaban dari Mbak Ingrid? Ya, sudah terima kasih Mbak Ingrid. Terima kasih, Kevin. Ya, mungkin dari sahabat-sahabat ini semua masih ada pertanyaan, masih ada waktu untuk tanya jawab. Silahkan, monggo jika masih ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan materi dari sore hari ini. Ya mungkin dari cara mengulang seperti itu. Ya. Ada pertanyaan dari salah satu panitia ini. Bagaimana cara mengelola mood agar kita itu ya seperti itu permasalahan tadi yang disebutkan tadi. Bagaimana cara untuk mengelola mood ya, karena permasalahan tadi latar belakangnya adalah mood swing. Bagaimana cara mengelola mood agar mood kita itu lebih stabil seperti itu, Mbak? Oke, cara yang paling gampang dan sederhana itu adalah move, artinya bergerak. Kenapa? Saya katakan kembali bahwa mind, soul, and body are one system. Jadi tubuh, pikiran, dan mental itu adalah sesuatu yang saling terkait satu sama lain. Sehingga cara yang paling mudah untuk mengintervensi pikiran dan mental kita itu adalah dengan bergerak. Kenapa dengan bergerak? Otomatis ketika kita bergerak ada yang namanya terjadinya proses perubahan kognitif. Ada yang namanya terjadi proses perubahan pikiran. Contoh, ketika kita malas atau ketika moodnya sedang nggak baik, lalu kita malah membiarkan diri kita untuk tidur-tiduran, rebahan, dan bermalas-malasan, maka tentu kita tidak akan mampu untuk mengintervensi diri kita sendiri. Ingat ya bahwa musuh yang paling kuat atau musuh sebenarnya itu adalah diri kita sendiri. That's why, makanya kenapa ketika kita sudah merasa sedang bad mood, lakukan pergerakan sedikit apapun itu. Kalau bisa lari-lari, karena state atau kondisi yang kita alami itu sebenarnya ada pada kendali diri kita sendiri. Jika kita memang membiarkan diri kita untuk larut dalam kondisi yang bad mood, maka sebenarnya kita juga sedang menginginkan kondisi tersebut. Berbeda halnya ketika kita mengambil pilihan atau keputusan untuk menyudahi mood yang tidak baik tersebut gitu. Jadi cara yang paling mudah adalah bergerak. Terima kasih, Mbak. Terjawab ya, Mbak? Terjawab. Ya. Jadi bergerak tetap dinamisasi seperti itu. Ya mungkin dari sahabat-sahabati ada pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir dari sahabat-sahabati semua. Sebelumnya ada pertanyaan. Oh ya ada pertanyaan dari sahabati ya. Dari sahabati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
syafaatika. Izin bertanya, bagaimana pendapat Mbak Ingrid terkait sabar sebagai coping stres atau meningkatkan tingkat resiliensi di satu sisi seseorang yang mengalami gangguan mental pasti akan kesal jika hanya diminta sabar, menganggap sabar tidak menyelesaikan masalah. Namun di sisi lain dalam Islam sendiri sabar memanglah salah satu hal upaya untuk mencapai kesejahteraan mental dan juga telah banyak jurnal-jurnal psikologi Islam yang membahas hal tersebut. Nah, ini mungkin yang dimaksud oleh Mbak Syaf adalah bagaimana pendapat Mbak Ingrid terkait sabar ya, coping stress ya, sabar sebagai coping stress. Mungkin monggo bisa dijawab Mbak Ingrid. Oke, baik. Pertanyaan yang luar biasa juga. Nah, kita perlu untuk membreakdown, saya kira, apa arti dari sabar. Sabar bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Cuma, memang banyak orang yang ketika didatangi oleh orang-orang yang mengalami gangguan mental, lalu kemudian tidak memiliki kemampuan untuk merespon, dan hanya menjawab dengan, ya udah sabarlah, gitu. Nah, itu memang sangat mengecewakan bagi orang-orang yang sedang mengalami gangguan mental. Alangkah baiknya, ketika kita tidak bisa memberikan respon lebih atas kondisi orang tersebut, kita menjawab bahwa, oke, apa yang bisa saya bantu, saya tahu bahwa kondisi kamu itu memang tidak mudah, tapi bukan berarti ini adalah akhir dari segalanya. Kalau kamu merasa bahwa kamu butuh bantuan, ayo kita cari sama-sama. Misalnya demikian. Nah, balik lagi ke sabar bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena sabar itu patut untuk dilakukan setelah ikhtiar. Artinya adalah sabar baru boleh dilakukan setelah kita mencari atau berproses terhadap apa yang sedang kita alami. Contoh, kalau konteksnya adalah kesehatan mental, artinya kita baru boleh bersabar atau menunggu hasil atas proses yang sudah dilalui sebelumnya. Proses apa yang sudah dilalui sebelumnya? Apakah sudah maksimal dalam mencari bantuan atau baru sekedar untuk mengungkapkan apa yang sedang dirasakan pada orang yang mungkin kurang kredibel, katakan demikian. Artinya adalah sabar ini baru boleh untuk dilakukan ketika sudah ada upaya konkret atas suatu kondisi yang sedang berlangsung saat itu. Bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Demikian. Terima kasih Mbak Ingrid atas jawabannya. Mungkin Mbak Syafatika, apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih atas semua pemaparannya dari Mbak Ingrid, ya Mbak Ingrid dan juga Bapak Kiai Haji Nurul Badru Tamam. Sehingga sore ini kita bisa bukan hanya pemaparan materi, tetapi juga diskusi tentang bagaimana hubungan antara Habibun Nanas dan juga Habibullah terhadap kesehatan mental pada remaja. Dan kita sudah berbicara panjang lebar dan juga tak terasa kita sudah dalam akhir waktu yang setelah ditentukan oleh panitia. Sebelum kita tutup pertemuan pada sore hari ini, saya selaku host sekaligus moderator mengucapkan terima kasih pada pemateri dan juga segala pihak yang telah turut mensukseskan acara pada sore hari ini, dari jajaran panitia, jajaran alumni, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu penutup sekaligus foto bersama. Ya, mungkin dari sahabat-sahabat di semua bisa on-cam terlebih dahulu. Ya, sebelum kita
beranjak ke sesi foto bersama, marilah kita tutup webinar acara pada sore hari ini dengan bacaan takmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga apa yang kita bicarakan pada sore hari ini, apa yang kita diskusikan dan apa yang kita dapat pada pertemuan hari ini bisa kita aplikasikan dan bisa kita menjadi muhasabah kita, menjadi bahan muhasabah kita ke depannya, seperti itu ya. Untuk sesi foto bersama, ya. Ya, moga silakan sahabat-sahabat semua bisa open kamera terlebih dahulu untuk kita foto bersama. Moga sahabat-sahabat. Ya, saya hitung. Satu, dua, tiga. Ya, satu kali lagi mungkin bisa gaya bebas. Bisa gaya bebas. 1, 2, 3. Ya, terima kasih atas partisipasinya sahabat-sahabat semua. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di kesempatan yang akan datang. Saya selaku host dan juga moderator undur diri. Terima kasih. Salam pergerakan YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Ingrid.